warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Desi Curahayu, Saya Muhammad Aisyah. Dan saya Vina Sariani. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan ke-17 tentang perpajakan. Di sini yang pertama kita akan membahas pengertian pajak. Pajak adalah pembayaran yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada individual atau badan untuk membiayai belanja negara. Unsur pajak yaitu ada dasar hukum, subjek dan objek pajak, pemungut pajak, dan kepentingan masyarakat. Karakteristik pajak yaitu wajib dapat dipaksakan, dipungut sekali atau berulang, tidak memberi imbalan langsung, dan masuk ke kas negara. Jenis pajak yaitu pajak langsung, dibebankan langsung pada wajib pajak, contohnya pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung dikenakan kepada transaksi, contohnya bea material dan juga cukai rokok. Dan yang selanjutnya di sini ada teori pembenar pungutan pajak. Yang pertama teori asuransi yaitu pajak sebagai premi untuk perlindungan negara. Teori daya pikul pajak sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak. Teori daya beli yaitu pajak berdasarkan manfaat yang diterima negara. Teori kewajiban pajak mutlak yaitu pajak mengurangi daya beli tetapi dikembalikan ke masyarakat. Pendekatan pajak dari segi hukum meninjau aspek hukum dalam perjanjian pajak seperti hubungan hukum antara wajib pajak dan negara, hak dan kewajiban wajib pajak serta negara, pihak yang berhak memungut pajak dan kewajibannya, timbul dan hapusnya utang pajak serta sanksi hukum, dasar pembenaran pungutan pajak dan daluarsa pembayaran, dan juga prosedur komplain, banding, dan juga hukum secara pajak. Selanjutnya di sini ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak, yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia. Jenis pajak berdasarkan subjeknya itu pajak langsung, subjek pajaknya tetap dan dikenakan secara publik, dan pajak tidak langsung, subjeknya tidak tetap dikenakan secara insidentasi, misalnya bea material. Status wajib pajak seseorang menjadi wajib ketika dia lahir di Indonesia, berada di Indonesia, mendirikan badan usaha di Indonesia. Subjek pajak yang dikecualikan yaitu organisasi internasional seperti UNDP, UNICEF, IMF, dan lain-lain. Yang kedua ada wakil diplomatik atau konsuler negara asing yang bukan WNI dan dia tidak memiliki usaha apapun di Indonesia. Slide berikutnya ada objek pajak. Objek pajak adalah segala hal yang dapat dikenakan pajak yang ditetapkan melalui undang-undang oleh pemerintah DPR. Berikutnya ada klasifikasi objek pajak. Yang pertama, berbentuk keadaan. Pajak atas kepemilikan barang tertentu, misalnya kendaraan bermotor, TV, dan rumah. Yang kedua, berbentuk perbuatan. Pajak aktivitas tertentu, misalnya jual beli barang, membangun rumah, dan berpergian ke luar negeri. Yang ketiga, berbentuk peristiwa. Pajak atas kejadian tertentu, misalnya warisan, menang lotre, dan keuntungan mendadak. Berikutnya ada contoh objek pajak. Yang pertama, pajak penghasilan pribadi dan badan. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan. Yang ketiga, pajak barang seperti sepeda, TV, dan radio. Yang keempat, pajak pertambahan nilai PPN atas barang atau jasa kena pajak, impor atau ekspor, dan pajak dan barang mewah. Yang kelima, pajak terhadap jual beli tertentu. Slide berikutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarkan, menerima surat pemberitahuan pajak SPT dan mengajukan penundaan atau pembetulan, mengajukan penundaan atau angsuran pembayaran pajak, memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak. Berikutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Yang kedua, mengambil, mengisi dan menyampaikan SPT secara lengkap. Yang ketiga, menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar. Yang keempat, memperlihatkan pembukaan dan data lain kepada petugas pajak. Slide berikutnya ada lembaga-lembaga pajak. Agar pajak dapat dikelola secara efektif, terdapat beberapa perantara, yaitu 1. Perundang-undangan pajak, dasar hukum sistem perpajakan. Kedua, pengumpulan data pajak, mengumpulkan informasi wajib pajak. Yang ketiga, pemberitahuan dan ketetapan wajib pajak, yaitu proses penetapan dan penyampaian pajak terutang. Yang keempat, NPWP dan SPT, identifikasi wajib pajak dan pelaporan pajak. Yang kelima, keberatan, banding, dan peradilan pajak, mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Yang keenam, paksaan pajak, tindakan hukum untuk mendagih pajak terutang. Yang ketujuh, pengawasan, kebijakan, dan administrasi pajak, mengawasi, merancang kebijakan, dan mengelola administrasi perpajakan. Di sini terdapat 10 soal dan jawaban yang berhubungan dengan perpajakan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak?
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau badan hukum kepada pemerintah untuk membiayai kegiatan dan pengeluaran negara. Soal yang kedua, mengapa rakyat harus dipaksa memberikan uang kepada negara dalam bentuk pajak? Rakyat harus memberikan uang kepada negara dalam bentuk pajak karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, pembiayaan kegiatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, pengaturan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur ekonomi seperti mengurangi inflasi, mengatur perdagangan, dan meningkatkan pendapatan negara. Soal yang ketiga, jelaskan tentang subjek dan objek wajib pajak. Subjek wajib pajak atau SWP adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. Subjek wajib pajak dapat berupa orang pribadi. Yang kedua ada objek wajib pajak atau OWP, adalah objek yang dikenakan pajak. Objek wajib pajak dapat berupa penghasilan, jasa, dan harta. Selanjutnya soal yang keempat, apa hak dan kewajiban wajib pajak? Hak wajib pajak meliputi hak untuk mendapatkan informasi. Wajib pajak berhak mendapatkan informasi tentang pajak termasuk peraturan, tarif, dan prosedur. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya ada kewajiban melaporkan penghasilan. Wajib pajak harus melaporkan penghasilannya secara akurat dan lengkap. Soal yang kelima, sebutkan secara urut lembaga-lembaga pajak. Yang pertama, Pranata Perundang-undangan Pajak. Kedua, Pranata Pengumpulan Data Pajak. Ketiga, Pranata Pemberitahuan Pajak. Keempat, Pranata Ketetapan Pajak. Kelima, Pranata Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Yang keenam, Pranata Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT. Yang ketujuh, Pranata Keberatan Pajak. Kedelapan, Pranata Banding. Kesembilan, Pranata Peradilan Pajak. Yang kesepuluh, Pranata Paksaan atau Parata Eksekusi. 11, Pranata Pengawasan Pajak. 12, Pranata Kebijaksanaan Pajak. Dan yang terakhir, Pranata Administrasi Pajak. Selanjutnya soal yang keenam, sebutkan beberapa jenis kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak Indonesia. Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak diantaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Soal yang ketujuh, sebutkan kelebihan membayar pajak yang dialami oleh wajib pajak di Indonesia. Yang pertama, peningkatan layanan publik. Kedua, pengelolaan keuangan negara yang lebih teratur. Ketiga, meningkatkan reputasi pajak. Dan yang terakhir, memfasilitasi pemberdayaan ekonomi. Soal yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan pendekatan hukum dalam perpajakan? Pendekatan hukum dalam perpajakan merujuk pada cara pandang atau kerangka hukum yang digunakan untuk mengatur dan menegakkan kewajiban perpajakan. Soal yang kesembilan, jelaskan teori kewajiban pajak mutlak sebagai pembenar pemungutan pajak. Teori kewajiban pajak mutlak menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar, yang timbul karena negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari warga negaranya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Soal yang terakhir, apa saja informasi yang disampaikan dalam surat pemberitahuan pajak? Surat pemberitahuan pajak atau SPP berisi informasi tentang identitas wajib pajak, jenis pajak yang harus dibayar, periode pajak, jumlah pajak yang terutang, batas waktu pembayaran, cara pembayaran, serta sanksi atau denda jika terlambat membayar.